didukung oleh Pemirsa, kasus Cut Intan Nabila mengemuka setelah ia mengunggah sendiri rekaman CCTV yang memperlihatkan dirinya yang tengah dipukuli sang suami. Dalam video terlihat Intan ini sudah dalam keadaan menangis pun kemudian dipukuli beberapa kali tubuhnya hingga kesakitan. Menurut pihak kepolisian, cekcok keduanya ini karena si pelaku ketahuan nonton film porno sehingga si tersangka marah dan berujung pada tindakan penganiayaan. Beberapa fakta dari kasus ini kami hadirkan, pemirsa. Yang pertama adalah bahwa saat kejadian anak Intan yang masih bayi ini juga berada di atas kasur yang sama dan ikut tertendang oleh suaminya. Anak yang ikut jadi korban kekerasan ini usianya 1 minggu. Oleh karena itu KPAI juga langsung bertindak dan segera mengambil langkah untuk memastikan perlindungan bagi korban dan juga anaknya yang masih bayi. Nah, yang kedua pemirsa, ayah dari Intan juga mengaku kaget menantunya tega melakukan kekerasan kepada putrinya. Karena menurutnya selama ini melihat dari tingkah laku si menantu, si tersangka ini orang yang baik dan tidak disangka akan berbuat seperti ini. Jadi ayah Intan pun terus mendampingi putrinya dalam proses hukum yang sedang berjalan. Ia kecewa kepada menantunya Armor Treador yang sudah melakukan kekerasan kepada putrinya. Kemudian fakta yang ketiga adalah si pelaku ini sudah lebih dari 5 kali melakukan kekerasan terhadap istrinya sejak tahun 2020. Pelaku juga mengakui pernah melakukan penganiayaan dilakukan di depan ketiga anak mereka, anak yang berusia 4 dan juga 6 tahun serta bayi 1 minggu. Nah, yang kedua pemirsa, kita bergeser ke informasi yang kedua. Perilaku si tersangka ini semakin diperkuat dengan pernyataan Cut Intan sendiri di akun Instagramnya. Ia menyebut selama ini ia bertahan karena anak dan bukan pertama kalinya mengalami KDRT. Ia mengaku memiliki video lain untuk dijadikan bukti. Jadi Intan menyebutkan bahwa ia telah berkali-kali memberikan maaf, namun tidak pernah ada yang berubah dan menurutnya ternyata benar perselingkuhan dan KDRT tidak akan berubah. Lalu pertanyaan selanjutnya, kondisi Intan terkini seperti apa? Begitu ya. Nah, kondisi korban menurut orang tuanya ini masih trauma pemirsa. Kemudian menurut Kapolres Bogor AKBP Rio Wahyu Anggoro dari hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit di Cibunong bahwa ada luka cakar di punggung dan juga ada benjolan di kepala. Sedangkan menurut Komisioner KPAI, untuk kondisi ketiga anak korban saat ini masih diperiksa dan didalami untuk mengetahui adanya dugaan kekerasan yang terjadi. Selanjutnya pemirsa, Polres Bogor ini bergerak cepat merespons kasus ini. Hingga dalam beberapa jam Armor Treador ini berhasil ditangkap di sebuah hotel di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Dan kemudian dibawa ke Polres Bogor. Armor juga sudah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan bukti yang menguatkan adalah dokumen, kemudian flash disk rekaman CCTV, dan video viral yang memperlihatkan tersangka memukuli istrinya sendiri. Tersangka dijerat pasal berlapis yaitu soal KDRT pasal 44 ayat 2 Undang-Undang 23 tahun 2004 dengan ancaman 10 tahun penjara. Kemudian pasal kekerasan terhadap anak di pasal 80 Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 ancamannya 4 tahun 8 bulan ditambah sepertiga. Dan pasal penganiayaan pasal 351 KUHP dengan ancaman paling lama 5 tahun penjara. Sudah bergabung bersama kami pemirsa dari luar studio, psikolog klinis Veronica Adesla. Selamat siang Mbak Veronica. Ya Mas Anggi. Ya, Mbak Veronica, jadi untuk saat ini pendampingan terhadap korban dan anak-anaknya, karena si ibu juga perlu penguatan psikologis begitu ya, khususnya dalam rangka melakukan proses hukum selanjutnya, itu seperti apa pendampingannya Mbak? Tentu pemeriksaan akan diperlukan dan juga pendampingan diperlukan secara psikologis juga ya, di mana biasanya memang ada psikolog klinis yang mendampingi tentunya. Kemudian juga support dan dukungan dari keluarga itu tentu akan sangat dibutuhkan juga untuk kesehatan mental dan kemudian support secara emosional untuk bagi korban. Dan selain itu tidak kita pungkiri juga tentu secara fisik ya, luka-luka mungkin yang dialami dan segala macam itu juga dari pihak dokteran juga akan melakukan pendampingan tentunya di sana Mas. Jadi memang kita bergerak secara komprehensif ya dari berbagai lini untuk memberikan pendampingan yang tepat bagi korban dan juga anak-anak, jangan lupa tentu itu juga perlu mendapatkan pendampingan Mas. Oke. Mbak Veronica, KDRT di suatu hubungan ini sebenarnya itu bisa ditoleransi apa tidak? Karena mungkin si pelaku ini mengaku bisa berubah atau juga korban merasa bahwa pelaku bisa berubah. Ini sebenarnya bisa ditoleran atau tidak sih Mbak KDRT? Tentu KDRT tidak bisa ditoleransi ya, mau dari dalam berbagai alasan pun itu tidak dapat ditoleransi. Karena kan kita bisa bilang bahwa itu adalah tindakan kekerasan yang dilakukan. Menandakan bahwa adanya ketidakmampuan yang bersangkutan dalam mengelola emosi, dalam mengendalikan emosi sehingga menyebabkan kekerasan menyakiti dan melukai orang lain gitu ya. Nah, dalam hal ini KDRT memang
kalau memang pelaku ingin mendapatkan treatment ya memang harus melalui juga treatment psikologis ya yang perlu dilakukan oleh profesional tentunya dan kita lihat perkembangannya seperti apa dan kesadaran yang tinggi itu akan sangat membantu prosesnya ditambah lagi dengan juga upaya berkelanjutan yang konsisten dari yang bersangkutan untuk mengubah diri. Tanpa itu maka kata-kata saja bahwa bilang bahwa saya akan berubah itu tidak akan menjadi jaminan atas apapun karena pada kenyataannya KDRT seringkali terjadi berulang lagi dan berulang lagi seperti itu. Oke, tidak bisa dipegang janji-janjinya begitu ya, Mbak Veronica ya? Oke. Betul, kata-kata tanpa aksi maka tidak akan ada bunyinya Mas Anggi. Oke, Mbak, kenapa pelaku KDRT ini tega melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang sebenarnya ia kasihi? Nah, begini. Jadi memang ada beberapa hal ya. Ketika kita ngomong seperti ini, kita memang harus melihat beberapa aspek empati di dalamnya. Apakah empati itu ada? Kemudian egoistik dalam arti hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, tidak menghargai dan menghormati hak orang lain. Itu juga menjadi indikator lainnya gitu, bahwa kemudian makanya muncul perilaku dan sikap yang kemudian tidak peduli terhadap orang lain. Bahkan anak ada di dekatnya gitu ya, anak yang masih kecil dan rentan itu pun dia tidak pedulikan. Nah, ini adalah hal-hal yang bisa membuat bilangnya sayang, tapi namanya orang sayang Mas itu tidak akan menyakiti dan melukai orang yang disayang gitu. Jadi itu harus tercermin dalam perilaku dan perkataan dan perbuatan dan bagaimana dia bisa memanage diri dia sendiri. Di sini menunjukkan bahwa pengendalian dirinya tidak ada, empatinya apakah ada ya kita perlu tilik lagi lebih lanjut. Apakah ada rasa bersalah di sana, kemudian apakah rasa bersalah yang tulus atau tidak seperti itu. Oke, Mbak Veronica sedikit bagaimana memisahkan cinta dan pasrah versus sadar bahwa KDRT itu salah? Cinta dan pasrah. Gini, cinta itu adalah sebuah reaksi emosi dan perasaan yang mungkin kita rasakan ya terhadap seseorang gitu. Tapi balik lagi, cinta itu juga harus disertai dengan pemikiran yang logis. Harus disertai dengan pemikiran yang matang akan masa depan gitu. Maka kita harus sadar penuh ketika kita melihat bahwa di dalam diri pasangan kita terdapat perilaku-perilaku dan sikap-sikap yang tidak menghargai kita, tidak menghormati kita, seringkali memaksakan kehendaknya terhadap kita, melakukan hal yang kita tidak mau, kita tidak suka, tidak menghargai tubuh kita juga, ataupun pikiran dan perasaan kita, maka di situ kita harus berpikir, apakah dia orang yang tepat untuk kita atau tidak gitu. Karena cinta saja itu tidak bisa memastikan bahwa kemudian relasi akan berjalan dengan baik ke depannya tanpa disertai dengan pemikiran-pemikiran yang logis dan matang ini dari apa yang kita lihat, apa yang kita temukan dari pasangan kita. Oke. Mbak Veronica, ini kan kita kan membahasnya itu dari sudut orang luar ya. Mungkin bagi kita mudah begitu, tapi kalau misalnya menjadi korban ini tentu tidak mudah, ada takut, sakit, malu begitu. Bagaimana kita menguatkan mereka-mereka yang sedang berada di sini untuk berani melawan, Mbak? Iya, satu hal yang paling penting juga yang perlu kita ingat adalah kita itu harus bertanggung jawab paling utama adalah terhadap siapa? Diri kita sendiri. Diri kita itu adalah tanggung jawab kita. Berikutnya lini yang paling terdekat kita adalah siapa? Anak kita. Karena anak tidak bisa memilih orang tuanya. Berarti anak itu ada di dalam tanggung jawab orang tuanya. Gitu. Jadi kita sebisa mungkin gitu ya, sebisa yang kita mampu untuk menjaga keselamatan dari anak-anak kita juga gitu loh. Dan juga tentu keselamatan diri kita ya. Karena itu yang utama, karena kita bukan tanggung jawab dari orang lain gitu. Kuatkanlah diri teman-teman di sana yang memang dalam kondisi demikian untuk melapor. Untuk kemudian melakukan tindakan terhadap hal ini. Melakukan konseling gitu ya. Kita lihat bagaimana kemudian apakah memang kondisi ini bisa kemudian diupayakan untuk diperbaiki atau tidak gitu ya. Ya itu kita butuh bantuan profesional gitu. Dan jangan sungkan untuk melapor karena itu perlu dilaporkan. Biar tidak terjadi berulang kali dan membahayakan diri kita dan juga anak-anak kita seperti itu. Oke, Mbak Vero, sedikit dari kasus ini dari hasil pemeriksaan tetangga dan orang tua pelaku ini disebutkan tahu sebenarnya ada kekerasan ini. Kalau memang ini benar, kenapa orang membiarkan kekerasan ini terjadi? Apakah karena kenal kemudian jadi segan begitu?
Nah, banyak faktor ya. Saya juga tidak tahu apa yang ada di sana gitu. Tapi mungkin ke beberapa hal yang mungkin terjadi adalah ya jangan ikut campurlah itu urusan rumah tangga mereka. Iya. Kadang-kadang ini masih sering muncul nih di luaran gitu ya, yang nggak usah diikut campur lah gitu. Kemudian juga ada rasa sungkan, ada rasa takut mungkin. Kemudian ada rasa saya nggak tahu apakah ada juga ketidakpedulian ya tahu tapi nggak peduli mungkinkah ada yang seperti itu ya banyak faktor makanya. Nah ini ya mungkin memang kita mesti galakan juga bahwa ketika kita tahu bahwa di sekitar kita ada yang mengalami hal seperti ini, jangan pernah ragu untuk melaporkan kepada pihak yang lebih tinggi, yang lebih berwajib, berwenang untuk kemudian bisa menindaklanjuti hal ini gitu. Tidak perlu takut juga karena harusnya dilindungi ya ketika kita melapor seperti ini, harusnya kita juga dilindungi oleh hukum seperti itu. Oke, berarti mulai hari ini setelah melihat siaran ini tidak boleh lagi membiarkan KDRT itu karena segan, karena takut, atau juga karena urusan orang, begitu ya Mbak ya? Betul, betul, betul. Tidak ada yang bisa dibenarkan dari KDRT, alasan apapun tidak benar. Gitu. Oke, oke. Mbak Veronica, dalam kasus ini kan juga teman-teman Intan ini kan mendukung ya untuk tidak kembali ke si tersangka. Menurut Anda respon seperti ini seperti bagaimana Anda melihatnya? Saya rasa sebagai teman-teman yang memberikan respon demikian itu adalah atas dasar mereka peduli, atas dasar mereka mengerti apa yang terjadi dan sudah berulang kali, maka tidak ingin korban dan anak-anak mengalami hal serupa. Jadi ini adalah respon dukungan support emosional ya dari teman-teman yang saya rasa ini adalah dukungan dan support yang datang dari hati yang tulus dan baik. Seperti itu sih Mas. Oke, oke. Mbak Veronica, terakhir sekali lagi coba bantu kami bagaimana caranya kita mengajak mereka yang dalam posisi seperti ini masih belum berani untuk mengadu, masih berani belum speak up. Silakan Mbak. Ya, teman-teman, bagaimanapun teman-teman, seperti apapun teman-teman, tidak ada alasan satupun yang membolehkan orang lain melakukan kekerasan kepada teman-teman. Karena teman-teman memiliki hak atas diri teman-teman sendiri ya. Jadi tidak boleh ada yang melakukan kekerasan. Karena itu apabila terjadi demikian, bergeraklah, bersuaralah, berceritalah dan laporkanlah. Karena ini bukan hal yang baik, bukan hal yang benar dan boleh dilakukan kepada teman-teman di luar sana. Jadi mari sama-sama kita berantas agar KDRT ini tidak berlanjut dan berlangsung terus-menerus dari satu orang ke orang lain. Kita tindak secara jelas, secara hukum dan secara legal. Oke, oke. Berarti yang namanya sayang tidak mungkin memukul. Begitu ya Mbak Veronica ya? Ya, itu dua hal yang berbeda. Sayang tidak akan menyakiti dan tidak akan Oke. melukai. Baik, Mbak Veronica, terima kasih atas perspektif Anda di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.